Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1509, Ayo bertarung. Saat wajah keempat prajurit luar alam itu berubah, ruang dan waktu di depan mereka tiba-tiba terkoyak. Kemudian, 6 prajurit berbaju zirah emas bergegas maju bersama-sama. Begitu mereka bergegas keluar, 6 cahaya keemasan membentuk jaring emas yang menutupi Ye Guan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, 6 tekanan mengerikan menyelimuti Ye Guan dan yang lainnya seperti air pasang. Keenamnya semuanya berada di alam luar alam, pengawal kekaisaran. Mereka adalah prajurit elit yang dilatih oleh kekaisaran. Mereka tidak pernah muncul di hadapan orang luar. Hanya setiap kaisar yang mengenal mereka, dan mereka hanya mematuhi perintah kaisar kekaisaran. Tetapi ketika dia melihat pengawal istana ini, ekspresi Tian He tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa kekaisaran memiliki pasukan elit. Sebagai musuh bebuyutan kekaisaran, dia tahu sesuatu tentang pasukan elit ini. Setidaknya mereka berada di alam luar. Tidak banyak, tetapi semuanya sangat kuat. Pada saat ini, dia sungguh menyesalinya. Bukannya aku menyesal telah membantu Ye Guan, tapi aku menyesal telah meremehkan potensi Ye Guan. Tian He tidak punya banyak otak, tetapi dia tahu satu hal, yaitu, semakin kekaisaran ingin membunuh Ye Guan, semakin berharga Ye Guan. Jika tidak bernilai besar, kekaisaran tidak akan pernah menargetkannya dengan cara ini. Tian He ingin segera keluar dari tempat ini, tetapi pada saat ini, Jizan langsung menggunakan artefak pertama kekaisaran, segel kaisar, untuk memblokir waktu dan ruang di medan perang. Dengan benda ajaib ini, meskipun lawan tidak dapat membunuhnya, tidak akan ada masalah untuk menahannya. Tian He tidak lagi memikirkan apa yang terjadi di luar. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menyerbu ke arah Jizan di kejauhan seperti bola meriam. Di kejauhan, melihat Tian He berusaha menyerbu keluar, Jizan tersenyum dingin, mendesak segel kaisar di tangannya, dan menyerbu ke arah Tian He. Dengan berkah segel kaisar, auranya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di luar, keempat anggota keluarga Tian yang kuat yang melindungi Ye Guan, ekspresi mereka langsung berubah ketika mereka melihat 6 pengawal istana. 6 orang dari luar wilayah, terlebih lagi, jelas pada pandangan pertama bahwa ke-6 orang ini bukanlah orang biasa dari alam luar. Salah satu orang kuat keluarga Tian segera menatap Ye Guan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda Ye, saya telah memberitahu orang-orang kuat di klan, mereka akan dapat tiba di sini paling lama dalam waktu setengah jam. Pergilah ke kanan dan jangan melihat ke belakang. Kami akan menghentikan mereka. Tolong." Tanpa ragu sedikit pun, Ye Guan berbalik, terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung galaksi. Jika dia tetap tinggal di sini dalam kondisi seperti ini, itu akan menjadi beban besar bagi anggota keluarga Tian yang kuat ini. Meninggalkan tempat ini akan menjadi bantuan terbesar bagi mereka. Melihat Ye Guan pergi dengan tegas, orang kuat dari keluarga Tian segera menghela napas lega. Dia takut bertemu dengan orang yang bodoh. Lagi pula, jika Ye Guan tetap di sini, mereka harus mencurahkan sebagian besar energi mereka untuk melindunginya. Prajurit terkemuka keluarga Tian menoleh ke arah 6 pengawal istana dan berkata dengan suara yang garang, "Bakar jiwanya." Ledakan, saat suara itu jatuh, jiwa keempat keluarga Tian yang kuat terbakar bersama. Dia tahu betul bahwa tidak ada peluang untuk menang ketika 4 orang bertarung melawan 6 orang, dan hanya dengan bertarung mati-matian dia dapat memiliki kesempatan untuk menghentikan orang-orang ini. 6 pengawal istana pun tercengang saat melihat keempat orang itu langsung membakar jiwa mereka. Mereka jelas tidak menyangka bahwa keempat orang ini benar-benar dapat membakar jiwa mereka. Membunuh,
Pengawal istana terkemuka tidak mengatakan apa-apa dan langsung memimpin 5 orang untuk bergegas menuju 4 prajurit keluarga Tian yang kuat. Di sisi lain, Ye Guan terbang cepat dengan pedangnya, tetapi tanpa pedang King Xuan, kecepatannya tidak secepat itu. Dia tidak berani tinggal sedetik pun. Namun, tidak lama kemudian, wajahnya berubah gelap, dan dia melihat ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba meledak. Lalu seorang penjaga berbaju besi emas perlahan berjalan keluar. Melihat orang itu datang, raut wajah Ye Guan langsung berubah serius. Aura pihak lain hanya lebih lemah dari Ji Zan dan Tian He. Orang yang datang tidak lain adalah Kaisar Chen, komandan pengawal kekaisaran. Di Chen menatap Ye Guan dengan mata tenang, dan saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba menyatukan jari-jarinya dan seberkas niat pedang yang tak terkalahkan melesat keluar secara langsung. 3 garis keturunan diaktifkan pada saat yang sama. Namun, Kaisar Chen hanya perlu menggunakan 1 pukulan untuk menghancurkan cahaya pedang Ye Guan. Cahaya tinju emas yang kuat mengejutkan Ye Guan dan membuatnya mundur dengan keras. Ruang dan waktu tempat dia mundur langsung hancur dan musnah. Dia berhenti hanya setelah mundur puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, tubuhnya yang telah diperbaiki, terkoyak lagi dan darah perlahan mengalir keluar. Di Chen menatap Ye Guan, masih tanpa mengatakan apapun, tetapi hanya melangkah maju. Saat dia mengambil langkah ini, Ye Guan langsung merasakan kekuatan tekanan yang mengerikan dari tinjunya. Tinju, gaya tinju pria di depannya benar-benar berbeda dari Ji Zan. Gaya tinju Ji Zan adalah gaya tinju kekaisaran. Setiap kali dia memukul, ada aliran aura kekaisaran yang tiada habisnya, yang memberi orang perasaan bahwa melawan 1 orang ini berarti melawan seluruh kekaisaran. Keterampilan bertinju pria di depannya sangat kuat dan dahsyat, dengan kekuatan yang tak terkira. Ye Guan tiba-tiba melangkah maju. Saat dia melangkah, niat pedang yang tak terkalahkan di dalam tubuhnya tiba-tiba tersapu keluar, lalu berubah menjadi pedang niat yang membunuh bagai badai. Dengan berkah kekuatan garis keturunannya, kekuatan pedang niatnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Akan tetapi, sebelum pedang-pedang kehendak yang tak terhitung jumlahnya itu dapat mendekati cahaya tinju keemasan itu, mereka terpaksa berhenti di tempat karena tekanan tinjunya. Dan dengan kedatangannya, pedang-pedang kehendak Ye Guan yang tak terhitung jumlahnya mulai hancur secara langsung. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara pedang di ladang. Sebilah pedang menyambar ladang bagai guntur. Dan dalam sekejap mata pedang itu menebas tinju emas itu. Ledakan, cahaya tinju itu pecah dan berubah menjadi pecahan-pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya yang memercik dari langit berbintang. Cahaya pedang itu tidak menghilang, melainkan langsung masuk dan menebas Kaisar Chen. Kaisar Chen langsung mengernyit, lalu meninju lagi. Cahaya tinju emas itu panjangnya puluhan ribu kaki. Dan dia memblokir pedang Ye Guan. Namun, pada saat berikutnya, cahaya pedang dan tinjunya meledak bersamaan, dan gelombang kejut dahsyat meledak dari lapangan seperti letusan gunung berapi. Di Chen tidak menyerang lagi. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan energi tak terhitung jumlahnya langsung tersapu. Dia menatap Ye Guan di kejauhan, mengerutkan kening. Kekuatan waktu dan ruang virtual dan nyata. Ada sedikit nada terkejut dalam suara itu. Pedang yang baru saja diayunkan Ye Guan benar-benar membawa kekuatan ruang dan waktu virtual dan nyata. Dengan kata lain, pemuda di depannya sebenarnya setara dengan alam luar. Harus dikatakan bahwa ini agak keterlaluan, karena dia belum pernah melihat ahli alam luar yang begitu muda. Terlebih lagi, hal yang paling keterlaluan adalah bahwa wilayah kekuasaan Ye Guan tidak jelas. Pada saat ini,
Dia tiba-tiba mengerti mengapa kaisar mengeluarkan perintah kematian untuk membunuh pemuda di depannya. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi kaisar di masa depan. Lagi pula, kekaisaran sebelumnya ingin menggunakan keluarga Tian untuk membunuhnya. Jadi bagaimana mungkin pemuda itu tidak menyimpan dendam? Di Chen menarik kembali pikirannya, tatapannya kembali tertuju pada Ye Guan. Tangan kanannya perlahan mengepal, dan kekuatan tinju yang mengerikan dan dahsyat terkondensasi dari telapak tangannya. Di kejauhan, pedang niat diam-diam mengembun di telapak tangan Ye Guan. Kekuatan waktu dan ruang virtual dan nyata, awalnya dia tidak berpikir untuk menggunakannya, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Jika dia tidak menggunakannya, dia tidak akan mampu bersaing dengan orang di depannya. Sebenarnya dia sedikit menyesal pada saat ini. Dia menyesal telah meremehkan kerajaan ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Jizan dari kekaisaran akan begitu tegas dalam membunuhnya. Dia benar-benar tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tiba-tiba, Kaisar Chen di kejauhan menghilang dari tempatnya. Tertawa, ruang dan waktu di hadapan Ye Guan tiba-tiba terkoyak hebat, dan tekanan tinju yang dahsyat datang langsung ke arahnya. Ye Guan tidak mundur melainkan maju, menyerbu ke depan, dan membunuh dengan pedang. Suara pedang bergema di seluruh alam semesta berbintang yang tak berujung. Tak lama kemudian, kekuatan keduanya bertabrakan satu sama lain dengan cara yang paling dahsyat. Pada saat tabrakan terjadi, area di mana keduanya berada langsung meledak, dan kekuatan yang tersisa menyapu dengan dahsyat, memusnahkan segalanya. Ye Guan langsung terlempar puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, tubuhnya meledak dan jiwanya menjadi ilusi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan Kaisar Chen juga mundur dengan keras, tetapi dia berhenti setelah mundur puluhan ribu kaki. Ada puluhan bekas pedang di tubuhnya, dan bekas pedang itu sangat dalam, hingga menghancurkan baju besi emas yang dikenakannya. Di Chen mendongak ke arah Ye Guan di kejauhan, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Penjahat, di sisi lain, Jizan dan Tian He yang sedang bertarung juga memperhatikan sisi ini. Keduanya memiliki suasana hati yang sangat berbeda. Jizan sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan Ye Guan. Pada saat ini, dia benar-benar merasa sedikit menyesal. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan begitu tegas berdiri di pihak pemilik pena Dadao. Tetapi saat ini, kebencian telah terbentuk, dan dia beserta kekaisaran tidak punya jalan keluar. Berhadapan dengan seorang jenius setingkat ini, jika dia tidak dicekik, dia akan menjadi masalah besar di masa mendatang. Terlebih lagi, pemilik Dadao Pen juga tak terduga, dan pilihan yang diambil kerajaannya belum tentu salah. Di sisi lain, Tian He sangat bersemangat. Awalnya, dia datang untuk menyelamatkan Ye Guan secara langsung demi Yulian. Bagaimanapun, dia mengenal Yulian. Kalau saja Ye Guan tidak begitu penting, dia tidak akan pernah berkata, selamatkan dia dengan cara apapun, dan bersedia mengambil risiko ketahuan. Sekarang setelah dia melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Guan, dia menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan potensi Ye Guan. Orang semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibina oleh kekuatan biasa. Karena orang paling jahat di antara generasi muda keluarga Tian agak lebih rendah daripada Ye Guan. Namun setelah gembira, dia jadi khawatir. Dia terjebak di sini. Meskipun keluarga Jun telah mengirim para ahli terbaik untuk mendukungnya, itu akan memakan waktu, dan selama periode waktu ini, ada kemungkinan besar terjadinya berbagai variabel. Terlebih lagi, keempat orang kuat di luar alam keluarga Tian sekarang tidak dapat bertahan. 4 besar dan 6 kecil. Sungguh kerugian, terlebih lagi. Pasukan yang dikirim oleh kekaisaran adalah pengawal kaisar, orang-orang kuat yang benar-benar layak menyandang gelar tersebut.
Tianhe semakin khawatir. Di langit berbintang yang jauh, jiwa Ye Guan akhirnya stabil. Dia merentangkan telapak tangannya. Lalu pedang tekad kembali mengembun dari telapak tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Di Chen di kejauhan dan tertawa. Ayo bertarung. Ayo bertarung. Kali ini, dia tidak bertahan secara pasif, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Cahaya pedang merobek ladang dan menuju langsung ke arah Kaisar Chen. Bab 1510, oleh dia, pada saat ini, dia mengerahkan kekuatan garis keturunannya secara ekstrim. Kemanapun dia lewat, waktu dan ruang seketika berubah menjadi merah darah. Saat pedang ini diayunkan, Ye Guan benar-benar lupa tentang hidup dan mati. Kau mati atau aku mati, dia tidak punya jalan lain. Pedang ini telah mencapai batasnya saat ini. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian cahaya pedang dan cahaya tinju emas yang tak terhitung jumlahnya meledak di area di mana mereka berdua berada, seketika memusnahkan segalanya. Jiwa Ye Guan langsung terhempas. Ketika dia berhenti, jiwanya telah menjadi begitu ilusi sehingga tampak transparan. Di kejauhan, Kaisar Chen juga mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Tubuhnya penuh dengan bekas pedang, dan dagingnya robek menyerupai bentuk jaring laba-laba, yang mana sungguh mengerikan. Di Chen melihat tubuhnya dan terkejut. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengepalkan tangan kanannya, siap untuk membunuh Ye Guan secara langsung. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di sebelah kanannya tiba-tiba meledak, dan kemudian sesosok tubuh bergegas ke arahnya seperti bola meriam. Di Chen menyipitkan matanya sedikit, mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Tinju itu bersinar dengan kekuatan dahsyat, mengguncang galaksi. Wah, Di Chen mundur dengan keras berulang kali. Dan di tempat dia awalnya berdiri, di sana berdiri seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan jubah lebar, dengan rambut panjang terurai di bahunya, senyum liar di wajahnya, dan sikapnya yang luar biasa. Setelah Di Chen berhenti, dia menatap pria parubaya itu, Tian Wu. Tian Wu, adik laki-laki Tianhe, kepala keluarga Tian saat ini, adalah tokoh nomor 2 yang sebenarnya di klan Tian. Tian Wu melirik Di Chen, lalu berbalik menatap Ye Guan yang tidak jauh darinya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya gelap tiba-tiba menyerbu ke arah Ye Guan. Kekuatan jiwa yang melonjak, kekuatan jiwa itu mengalir deras ke tubuh Ye Guan bagaikan air pasang, dan jiwa Ye Guan yang awalnya ilusi, berangsur-angsur mulai menjadi padat. Tian Wu menatap Ye Guan dan berkata, pergi ke kanan. Ye Guan mengepalkan tangannya dan berkata, senior, masih ada 4 senior di depan. Mereka menghalangi 6 orang luar dari kekaisaran. Tian Wu menarik kembali pandangannya. Kamu pergi dulu, cepat. Ye Guan mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Tubuhnya bergetar, dia terbang dengan pedangnya, dan menghilang di ujung galaksi. Kekuatan senior ini sangat mengerikan. Tidak lebih lemah dari Kaisar Chen, tetapi ekspresinya sangat serius, dan dia memintanya untuk segera pergi. Hanya ada satu penjelasan, yaitu ketika orang-orang kuat dari keluarga Tian datang memberi dukungan, orang-orang kuat teratas di kekaisaran pasti juga datang memberi dukungan. Begitu Ye Guan pergi, tubuh Tian Wu gemetar dan dia langsung menghampiri Di Chen. Tatapan mata Di Chen dingin dan dia meninju Tian Wu dengan keras. Ledakan, tak lama kemudian, galaksi ini mulai menghilang sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Ye Guan terbang melintasi galaksi dengan pedangnya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Namun, tidak lama kemudian, dia merasakan banyak aura misterius tiba-tiba muncul di ruang dan waktu sekitarnya.
Ye Guan menyipitkan matanya, dan kekuatan darah mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Tertawa, tiba-tiba, ruang dan waktu di sekelilingnya terkoyak, kemudian 3 lelaki berpakaian hitam menyerbu keluar bagai guntur, namun menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, dan tidak ada nafas yang terdeteksi sama sekali. 3 pria kuat lainnya dari alam luar, terlebih lagi, ketiga orang luar yang kuat ini agak aneh, karena dia tidak bisa merasakan napas pihak lain sama sekali. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Dia menggenggam erat pedang King Xuan di tangan kanannya. Tepat saat dia hendak bergerak, tiba-tiba seberkas cahaya menerobos udara dari kedalaman alam semesta, dan dalam sekejap mata, seberkas cahaya itu langsung menyelimuti dirinya. Ketika dia diselimuti oleh sinar cahaya tersebut, rune emas misterius tiba-tiba mengembun di sekelilingnya, menyegel dan memperkuat posisi di mana dia berada. Kekuatan 3 orang kuat kekaisaran datang, tetapi dia tidak bergerak sama sekali dan tidak mengalami kerusakan apapun. Sebaliknya, 3 orang kuat kekaisaran langsung terlempar puluhan ribu kaki. Di antara 3 orang kuat di kekaisaran, sang pemimpin menatap Ye Guan yang diselimuti cahaya keemasan rune di kejauhan, cahaya abadi dari lampu ajaib. Di antara alis Ye Guan, ada lampu emas kecil, lampu ajaib yang selalu menyala. Benda ini adalah benda suci pertama dari keluarga surgawi, dan benda ini mengandung hukum tertinggi ruang dan waktu yang amat mengerikan. Waktu dan ruang absolut. Setelah dimasukkan ke dalam pertempuran sesungguhnya, ruang waktu di area tersebut dapat diubah menjadi ruang waktu absolut, yang tidak dapat diganggu-gugat dengan metode apapun. Di sisi lain, seorang wanita berjalan menuju cahaya. Wanita itu mengenakan gaun putih, melayang seperti peri. Di tangannya, dia memegang lampu perunggu antik. Cahayanya hangat, dan dari luar, itu sama sekali tidak tampak seperti artefak ajaib. Wanita itu hanya mengambil 1 langkah dan mengikuti cahaya ilahi menuju Ye Guan. Dia melirik Ye Guan, lalu berbalik menatap 3 orang kuat dari kekaisaran di kejauhan. Pada saat ini, 3 orang kuat dari kekaisaran tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Desis, 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 di sekitar wanita itu, waktu dan ruang tiba-tiba runtuh, dan cahaya hitam sepanjang 3000 kaki menyerbu ke arahnya seperti air terjun. Wanita itu tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan mengetuk ringan, cahaya abadi. Dalam sekejap, seberkas cahaya ilahi menyebar dan ketiga cahaya hitam itu hancur. 3 orang kuat kerajaan langsung terpental puluhan ribu kaki. Wanita itu tidak menyerang lagi. Dia berbalik untuk melihat Ye Guan, melambaikan lengan bajunya, dan menggulung Ye Guan dan menghilang ke kedalaman galaksi. Sepanjang jalan, lampu ajaib Changming melepaskan cahaya ilahi yang menakutkan untuk melindungi Ye Guan. 3 orang kuat dari keluarga Tian memandang ujung galaksi dan tidak mengejar lagi. Dengan perlindungan benda suci pertama keluarga Tian, tidak mungkin lagi bagi mereka untuk membunuh Ye Guan. Di sisi lain, Jizan dan Tian He juga berhenti. Wajah Jizan terlihat sangat jelek, karena dia sudah menerima kabar bahwa Ye Guan telah diselamatkan oleh orang kuat dari keluarga Tian. Dia masih diselamatkan, ini agak tidak terduga baginya. Di kejauhan, Tian He merasa lega. Tetapi segera wajahnya berubah sedikit jelek, karena salah satu dari 4 pembangkit tenaga listrik luar alam yang melindungi Ye Guan pada awalnya telah meninggal. Setiap orang kuat di alam luar dikultivasikan oleh keluarga Tian dengan usaha keras. Kehilangan 1 orang akan menjadi kerugian besar, terlebih lagi, orang yang terjatuh adalah sepupunya. Tian He memiliki ekspresi yang rumit. Demi orang luar, dia mengorbankan salah satu bangsanya sendiri. Dia tidak lagi memikirkannya karena itu adalah pilihannya.
dan karena dia telah membuat pilihan, tidak ada ruang untuk penyesalan. Di kejauhan, Jizan tiba-tiba berkata, "Tianhe, untuk orang luar, 1 ahli alam luar tewas dan 3 ahli alam luar terluka parah. Apakah itu sepadan?" Tianhe menatap Jizan. "Jizan, kamu memperlakukan pemuda itu seperti ini hari ini. Apakah kamu pikir dia akan melepaskan kerajaanmu di masa depan?" Jizan berkata dengan nada meremehkan, mengandalkan dia. Tianhe tertawa dan berkata, "Jika kamu benar-benar tidak peduli padanya, mengapa kamu bersusah payah membunuhnya?" Jizan berkata, "Kamu memilihnya, dan aku memilih Master Pena Dao Agung. Kalau begitu mari kita lihat siapa pemenangnya pada akhirnya." Tianhe menatap Jizan. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan terbang menjauh. Jizan menatap kedalaman galaksi dengan tatapan yang sangat dingin. Pada saat ini, pemilik Dao Pen muncul di samping Jizan, dan Jizan berkata, "Tidak ada yang ingin kamu katakan." Sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, "Kau ingin tahu asal-usulnya?" Jizan perlahan menutup matanya, "Aku tidak ingin tahu sekarang." Pemilik Dao Pen menoleh ke arah Jizan, dan Jizan berkata, "Saudara Dao, tidak peduli apapun asal-usulnya, itu tidak penting lagi. Yang penting adalah kekaisaranku telah memilihmu. Mulai saat ini, kekaisaranku akan berbagi kehormatan dan aib denganmu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sekarang setelah Anda menentukan pilihan, berusahalah semaksimal mungkin untuk menaatinya. Dia, Jizan, tidak takut pada sebab dan akibat apapun. Lakukan saja. Setelah terdiam sejenak, pemilik Dao Pen melirik ujung galaksi, lalu berbalik dan pergi. Di sebuah aula kuno, Ye Guan sedang berbaring di tempat tidur. Tubuhnya diperbaiki sedikit demi sedikit. Dalam pertempuran ini, tubuhnya hancur 2 kali. Tanpa kekuatan menenangkan jiwa dari pedang King Xuan, jiwanya hampir hancur 2 kali. Namun, itu juga merupakan hal yang baik baginya, karena dia menemukan bahwa meskipun dia tidak menggunakan pedang King Xuan, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, yang berarti dia tidak terlalu bergantung pada pedang King Xuan. Pada saat yang sama, setelah pertempuran ini, ia menemukan bahwa kekuatannya saat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari dunia luar. Tentu saja, dibandingkan dengan Jizan dan Tianhe, masih ada kesenjangan yang besar. Jika lawan menggunakan benda ajaib itu lagi, dia tidak akan mempunyai kesempatan menang. Tidak butuh waktu lama bagi tubuhnya untuk pulih hampir sepenuhnya. Bagaimanapun, tubuhnya telah dipadatkan oleh niat pedang. Pada saat itu, dia seperti merasakan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berdiri dengan tiba-tiba, dan menebas dengan pedangnya. Begitu pedang itu ditebas, cahaya suci tiba-tiba menerobos udara dan seluruh aula berubah menjadi debu. Ledakan, Ye Guan langsung terpental ribuan kaki jauhnya oleh cahaya suci, dan tubuh barunya langsung terkoyak, dan darah berceceran keluar. Ye Guan sedikit bingung, kekaisaran itu begitu gila, datang langsung ke keluarga Tian. Salah. Ye Guan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mendongak dan melihat di kejauhan, wanita berpakaian putih yang telah menyelamatkannya sebelumnya sedang menatapnya. Wanita berpakaian putih inilah yang telah melakukan tindakan itu. Ye Guan sedikit bingung, apa yang sedang terjadi? Serahkan hidupku. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah kanan. Ye Guan menoleh dan melihat seorang pemuda memegang tombak bergegas ke arahnya. Dia sangat cepat dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Ye Guan tidak mengambil tindakan apapun karena Tianhe muncul di depannya. Tianhe melambaikan tangannya ringan dan pemuda itu terguling kembali ke tempat asalnya.
Pemuda dengan tombak itu melotot ke arah Ye Guan. Matanya merah. "Ketua, mengapa kita harus menyelamatkannya?" Wanita berpakaian putih itu juga menatap Ye Guan. Auranya melonjak. Jika Tian He tidak berdiri di sana, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Tian He menghela napas pelan. "Tian Lin, ini salahku. Aku meremehkan Jizan." Tian Lin menggelengkan kepalanya. "Patriark, aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Aku harus membunuhnya. Bahkan jika aku dikeluarkan dari keluarga Tian, aku akan membunuhnya." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di kejauhan. Wanita berpakaian putih itu melirik Ye Guan dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Dan di sekitarnya, orang-orang kuat dari keluarga Tian menatap Ye Guan dengan tatapan tidak bersahabat. Ye Guan menatap Tian He. "Senior, ini..." Tian He berbalik dan menatapnya. "Salah satu dari 4 orang luar yang melindungimu sebelumnya telah meninggal. Dan orang itu adalah ayah mereka." Ye Guan berdiri di sana dengan linglung, bersambung.